pensiun. Tahun 2019-nya naik lagi 159,77. Tahun 2020-nya 192. Tahun 2021 210. Nah, itu dengan asumsi bahwa dari kita ada asumsi ya, asumsi istilahnya istilahnya mendahului kita, ada asumsi. Nah, ketika asumsi itu tidak terrealisasi, nah itu maka nilai ini akan menjadi semakin besar biasanya. Nah, jadi ini yang harus diperjuangkan ke depan oleh dana pensiun maupun pendirinya. Nah, lanjut ini grafiknya aja. Ini sebenarnya grafiknya Pak, ini grafik kebutuhan uang. Lanjut. Nah, ini kinerja 2017. Kinerja 2017 jangan ini langsung aja ya. Satunya lagi. Nah, ini ya. Jadi aset neto kita dari tahun 2012 sampai 2017 mengalami kenaikan terus. Alhamdulillah aset netonya naik terus. Jadi itu yang akan mempengaruhi RKD salah satunya ya. Terus hasil usaha kita semakin tahun semakin turun. Kenapa semakin turun? Karena tadi uangnya kita itu iurannya kan semakin turun. Jadi kalau iuran semakin turun, duit yang untuk nombokin bayar MP pakai apa? Pakai uangnya yang untuk dikelola untuk investasi. Ya, jadi uang yang akan kita golakan untuk investasi itu akan tergerus terus untuk pembayaran manfaat pensiun. Ya, itu mau nggak bisa. Orang besok mau pensiun terus nggak bisa Pak, nggak ada uangnya nanti dulu. Ini lumayan bisa saya depositokan dulu ya, atau saya belikan saham dulu. Nanti Bapak bulan depannya saya bayarnya, nggak bisa. Itu nggak boleh. Aturannya uang pensiun harus dibayar tepat jumlah, tepat waktu, tepat orang. Nah, jadi hasil usaha ke depan apakah akan naik apa turun Bu? Kalau prediksi pengennya kita naik terus, tapi prediksi kita tuh turun. Kenapa? Karena tadi udah digambarkan manfaat pensiun kita ke depan itu yang jatuh tempo itu kan langsung tinggi. Jadi duitnya kan udah langsung sekaligus diambil. Ya, apalagi kalau dari bapak-bapak sekalian mau ngambil sekaligus. Saya tidak menghalangi untuk ngambil sekaligus, silahkan. Tapi pesan moral saya tadi adalah harus hati-hati karena bersikaplah bijak terhadap uang. Kalau saya mewakili di OJK itu OJK Jabar ketika ngasih sosialisasi ke masyarakat umum bilangnya bersikaplah bijak terhadap uang. Karena tadi waktu mau diapakan aja ya nurut aja, tergantung kitanya sebenarnya ya. Nah itu. Terus return kita alhamdulillah tahun 2017 masih dapat 10,25. Nah, dari 2 tahun belakangan dengan adanya kebijakan pemerintah 7 days repo bahwa uang yang deposito itu hanya 4,2-4,5%. Jadi otomatis itu akan mempengaruhi penetapan bunga deposito maupun surat berharga negara. Jadi deposito itu akan memberikan paling, coba aja kalau Bapak misalnya di bank kan bisa lihat ada papan deposito berapa kan gitu ya, 5,5%, 5,6, 6,5, 7%.
7% itu jarang-jarang. Nah, SBN, surat berharga negara, ini saya dikit aja ya, walaupun Bapak mungkin paham nggak paham, saya infokan aja bahwa surat berharga negara itu merupakan salah satu investasinya kita terbesar. Kenapa terbesar di situ? Karena kita ada kewajiban dari OJK minimal 30% di surat berharga negara. Itu udah wajib. Jadi kita harus wajib duitnya membantu pemerintah, pembangunan pemerintah. Disitulah istilahnya perannya kita membantu negara itu di situ. Jadi perannya DAPEN, perannya bapak-bapak semua, karena itu semua adalah uang dari kita juga dan uangnya dari PT Pos dalam membantu negara seperti itu. Ya. Nah, kenapa kita dapat 10,25 makanya? Karena kalau kita hanya mengandalkan deposito itu segitu, dan kalau deposito juga kita ada batasan, nggak boleh lebih dari ketentuannya kita 2% untuk likuiditas. Sebenarnya yang untuk di deposito itu kita hanya nangkring sebentar aja, cadangan ketika surat berharga negara ataupun saham itu kondisinya tidak sesuai kriteria kita tempatkan di situ dulu sebentar. Nah, ketika ada yang cocok nilainya, besarannya, nah baru kita tempatkan ke situ. Ya. Terus dulu. Ya. Ada cara tanya jawab nggak ini? Ada, bentar Pak. Sebentar, saya tanya. Panitia, kita rencananya dikasih waktu sampai jam berapa? Sepenuhnya kepada Ibu. Oke, bukan, kita kan nggak ada makan siang nih. Jadi kita siap sampai jam berapa? Pak, tenang, udah, bentar. Bukan, sebentar dulu. Saya ingin kepastian, kita kesempatan bertanya enggak? Gitu loh. Iya Pak, tenang aja, bentar. Ini 11.32. Iya udah, tenang aja bentar. Bukan, saya ingin tahu Ibu mau menyelesaikan sampai jam berapa? Jangan sampai jam 12. Enggak bakalan, enggak, tenang, dah. Ya, lanjut Pak, Bang Mesin. Oke. Nah, ini tadi sebenarnya sudah kita sampaikan, ya. Lanjut, Bang Mesin. Nah, Lagi enjoy ya Pak. Lagi enjoy. jadi ini Pak, tadi sebenarnya pencapaian kinerja 2017-nya itu kita mencapai target 10,25 dari yang ditargetkan 8,75. Nah, karena di arahan investasi kita sesuai dengan ketentuan dari OJK itu ada di 8% sebenarnya. Jadi dari Pendiri menetapkan di atas itu 8,75, alhamdulillah kita masih mencapai di 10,25. Nah, tahun depan apakah kita masih bisa mencapai itu tantangan, ya. Udah, lanjut. Nah, ini Pak, laporan keuangan kita di 2017, aset netonya 1,583 triliun, ya. Terus perubahan aset netonya 122,4 miliar. Terus kondisi neraca itu asetnya terbagi di untuk aset investasi nih Pak 1,44. Nah, jadi tadi kalau iuran semakin kecil maka uang yang untuk diinvestasikan kembali ini yang nantinya akan tergerus. Ya, kalau tidak bisa diimbangin dengan hasil. Bu, Nah, maaf Bu, aset neto tadi berapa Bu? Aset neto 1,583 triliun. Ya. Nah, jadi kalau aset lain-lainnya itu sedikit, ya makanya tadi aset neto itu adalah dari aset kotor. Nah, aset kotornya itu kan 1,588 triliun. Ya, dikurangin dengan aset lain-lainnya ini. Nah, terus nilai ini kewajiban aktuaria 1,883. Siapa yang menghitung? Bukan dari DAPEN, tetapi adalah konsultan aktuaria langsung. Nah, apa yang mempengaruhi ini? Yang mempengaruhi adalah usia Bapak dan Ibu sekalian. Jadi usia kita itu yang akan mempengaruhi terhadap besar kecilnya
kewajiban aktuaria. Jadi kewajiban aktuaria itu adalah besarnya uang yang harus dibayarkan ketika pensiun jatuh tempo. Ya. Haruskah kita memang kita jaga terus minimal itu harus 2% minimal. Nah, lanjut. Lanjut. Nah, balik ke yang ini. Saya hanya ingin ngasih tahu bahwa iuran peserta kita yang kita kumpulkan dari mulai awal bekerja sampai ketika kita pensiun, khusus ya uang kita ya yang kita potong, itu hanya cukup untuk membiayai manfaat pensiun kita itu sampai 3 tahun saja. Dari hasil perhitungan aktuaris ya, itu hanya 3 sampai 5 tahun untuk yang tertentu. Untuk tertentu tuh yang pesertanya istilahnya menikmati masa pensiun belum lama digantikan oleh janda atau duda atau anaknya. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena yang bakal potong duit 5% itu kan dari gaji pokok ketika kita masih kecil. Nah, ketika kita pensiun hitungannya dari mana? Dari penghasilan dasar pensiun itu gaji pokok terakhir ketika kita sudah pensiun, ketika kita di usia 56 tahun atau ketika kita menikmati kerja mungkin sudah 34 tahun, 32 tahun. Pengalihnya kan itu. Pengalihnya besar ketika iurannya kan tidak. Nah, siapa yang nombokin ini semua? Siapa yang nutupin ini semua? Ya tadi iurannya pendiri. Nah, jadi kalau ada orang yang nanya, Bu, iuran kita kemana? Duitnya kemanain? Ya karena mereka nggak tahu, nggak sadar. Nah, ketika kita hitung, duitnya itu seperti itu. Duit kita tuh hanya cukup untuk 3 sampai 5 tahun doang. Nah, itu Jadi pesan saya ketika nanti kita mau masuki pensiun, kita harus siap masuki dunia pensiun. Kita tuh sebenarnya banyak dibantu oleh perusahaan untuk mengatur kehidupannya kita. Kita dipotongkan untuk uang pensiun, kita dipotongkan ataupun kita diatur penerimaan penghasilan yang untuk tanggal 15 atau tanggal 10. Nah, itu kebanyakan kita terlena. Kalau kita masih muda, sebenarnya kita bisa menambah uang pensiun kita melalui kita memaksakan diri untuk iuran BPLK. Kalau iuran BPLK itu uang kita tidak dipotong bunga seperti kalau kita deposito, seperti kalau kita nabung itu kan akan dipotong bunga. Tapi kalau BPLK tidak. Nah, dan itu ada hasilnya juga. Nah, kalau para pegawai kita yang baru 1 Januari 2010 itu kan iurannya DPLK. Nah, iuran DPLK itu tuh programnya PPIP, program pensiun iuran pasti. Jadi iurannya yang pasti sebesar 5% dari karyawan, 5% dari perusahaan. Apa yang tidak pastinya apa? Manfaat pensiunnya. Kalau hasil pengembangannya bagus, maka dia akan bagus. Tapi kalau enggak bagus, ya pasti akan turun. Nah, apakah yang PPNP dengan PPIP sama besarnya? Tentunya enggak. Harusnya yang menikmati PPNP itu maksudnya harus masih bersyukur karena defisit-defisit tadi masih ditombokin oleh pemberi kerja. Tetapi kalau yang PPIP seberapapun hasilnya yaitu hasil duit yang ada. Nah, otomatis duit yang ada tadi 10% tadi itu udah otomatis akan dipotong dengan biaya pengelolaan. Ya sama di PPNP pun ada biaya pengelolaan untuk pengurusan KPN tadi.
Tetapi tadi kalau defisitnya itu kan akan ditutupi oleh pendiri. Nah, itu mungkin dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Silahkan apabila masih ada yang bertanya, monggo. Ya.